Saudaraku, hari ini minggu pertama bulan Juni, kita merayakan Minggu Trinitas. Penyertaan Allah kepada dunia ini tetap nyata, bahkan dari semula sebelum semua tercipta. Sekalipun telah 3 bulan lamanya kita tidak beribadah secara tatap muka di gedung gereja, namun mengingat penyertaannya, marilah kita terus membangun iman di dalam persekutuan bersama di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan dalam Yesaya 41:10, "Jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan mendukungkan, bahkan akan menopang engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Marilah kita berdiri dan mulai perhimpunan kita. Marilah memuji Tuhan, muliakanlah Allah Tritunggal dengan kudus dan benar. Saudara yang terkasih, kebaktian kita di minggu hari ini, Minggu Trinitas, terjadi di dalam pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Jemaat Tuhan, Kolose 1 ayat 15 dan 16 menjadi firman Tuhan yang mengawali ibadah kita pada Minggu Trinitas hari ini. Ia adalah gambar yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, bersama hari ini kita akan merasakan persekutuan di dalam Dia dan melihat bahwa Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memimpin kehidupan kita untuk senantiasa kita merasakan persekutuan kasih yang akrab dengan Allah. Saudaraku, kini marilah kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita bersyukur untuk pernyataannya. Di tengah segala masa yang kita alami bersama, sekaligus kita memeriksa laku dan tutur kata, agar hidup kita senantiasa diperbaharui di dalam kasih dan persekutuan bersama Allah. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kita mulainya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami, untuk kehidupan kami, kasihannya kami. Bukakanlah hati kami dan berilah Roh Kudus supaya kita mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Terapkanlah firman dalam hati supaya hati kami damai, senang, dan baharuilah oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Umat Tuhan yang terkasih,
Dengan bangkit berdiri, kita sambut anugerah Tuhan yang diberitakan bagi kita di Minggu Trinitas ini di dalam firman Tuhan Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29 firman-Nya berkata, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat terkasih, tiba waktunya kita untuk merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa mempersiapkan hati sehingga Roh Tuhan menolong dan memampukan kita. Ya Tuhan, kini tiba waktu di mana kami akan merenungkan firman-Mu, bahkan merenungkan makna persekutuan Allah Trinitas. Biarlah kami bukan hanya belajar untuk memahami, namun kami sungguh belajar untuk mengerti. Dan kami boleh sungguh menghidupi persekutuan itu dan nyata di dalam kehidupan kami. Kami percaya dan yakin bahwa Roh-Mu sendiri yang menerangi ruang hati kami dan juga menguasai ruang persekutuan di tempat kami masing-masing. Roh Kudus tercurah dan mengalir supaya kehidupan kami diperbarui dan senantiasa bertumbuh menjadi saksi-saksi-Mu.
Demi Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-28 ayat 16 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembah dia, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh membaca dan merenungkan sabda kebenarannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Bapak, Ibu, dan Saudara, berbicara tentang Allah Trinitas memang dapat ditempuh dengan berbagai macam ilustrasi. Salah satunya seperti yang hari ini saya bawa adalah sebutir telur. Ada yang memang mengatakan dan mengumpamakan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini diibaratkan seperti halnya kuning telur, putih telur, dan juga kulit atau cangkang yang membungkus isi telur itu. Atau ada juga yang mengungkapkan ilustrasi air di dalam wujud uap air, cairan, dan juga air yang membeku yang menjadi es. Kita juga mungkin pernah mendengar dan belajar konsep Allah Trinitas di dalam matahari, bahwa matahari itu sendiri menggambarkan Allah, kemudian sinarnya dan panasnya yang mewakili Anak dan Roh Kudus. Atau juga contoh yang lain, sering digunakan figur dan peran di dalam diri seorang pria, sebagai seorang suami, sebagai ayah, maupun di dalam dunia kerja dan profesinya. Semua ilustrasi ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, memang ingin menggambarkan kesatuan di dalam kepelbagaian, bahwa ada satu unsur dan satu substansi di dalam peran dan fungsi khusus yang berbeda-beda. Atau yang tidak kalah menarik, pernah saya dengar salah seorang pendeta mengatakan dan membuat ilustrasi bahwa Allah Trinitas itu ibarat shampoo 3-in-1. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, memang berbicara tentang topik Allah Trinitas seringkali menjadi salah satu topik yang paling rumit untuk dijelaskan, apalagi memperdebatkan. Semua ilustrasi dan upaya untuk menjelaskan dan menyederhanakan tentang Allah Trinitas tadi adalah hal yang baik. Sekalipun harus kita sadari bahwa tidak pernah ada satu ilustrasi yang paling sempurna dan ilustrasi yang sanggup menjelaskan tentang siapa Allah. Saya mendapatkan satu kalimat yang menggugah. Jika engkau dapat mendefinisikan siapa Allah, maka Allah yang engkau definisikan itu bukanlah Allah. Bagaimana Bapak, Ibu, dan Saudara? Jika kita dapat mendefinisikan siapa Allah, maka definisi kita tentang Allah itu sesungguhnya bukan Allah itu sendiri. Ungkapan ini memang benar bahwa kekuasaan Allah dan cara kerja Allah tidak dapat sepenuhnya dimengerti dan dipecahkan oleh manusia. Di satu sisi, ungkapan ini melegakan kita. Wah, jadi nggak apa-apa dong ya kalau saya tidak paham betul tentang Trinitas. Namun di sisi yang lain, jangan-jangan ungkapan ini justru mengkhawatirkan bagi kita. Apakah kemudian Allah Trinitas itu sama sekali tidak dapat dijangkau dan kita tidak dapat mengerti, dan konsep tentang Trinitas itu tinggal menjadi sebuah misteri? Tanpa perlu mendebatkan hal tersebut, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingin membagikan sebuah kisah yang ditulis oleh
Anthony de Mello tentang seorang yang baru bertobat dan mengenal Tuhan. Jika engkau sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan, coba ceritakan dan jawab pertanyaanku. Di mana ia dilahirkan? Apa saja yang dilakukannya di dalam karya dan pelayanannya? Bahkan juga kisahkan kepadaku tentang bagaimana ia mati dan kemudian banyak orang mengikut dan hidup di dalam kisah dan perjuangannya. Mendapatkan pertanyaan itu, orang yang baru saja bertobat ini kemudian mengalami sedikit kebingungan. Dia merasa bahwa tidak semua pertanyaan itu dapat dia jawab dengan benar dan tepat. Dia merasa nyalinya menjadi ciut, bahwa ada banyak hal yang masih belum dia ketahui dan sungguh dia mengerti. Namun ketika dia mengambil waktu dan mencoba untuk menjawab temannya, dia berkata demikian, "Memang saya tidak tahu banyak hal tentang Yesus Kristus. Saya masih harus banyak belajar tentang Dia. Tetapi yang saya tahu adalah Dia mengasihi saya. Dia menyelamatkan saya. Saya tidak mengerti banyak hal, tetapi saya mengalami kasih itu. Yang saya tahu, Dia mengubahkan hidup saya. Saya tidak lagi mabuk-mabukan. Saya tidak lagi dengan mudah memukul istri saya atau bahkan mencaci maki dan memarahi anak-anak saya. Bahkan kehadiran saya mulai dirindukan oleh mereka. Memang pengetahuan saya terbatas, tetapi saya mengalami Allah yang tidak terbatas." Saudara, ada 3 refleksi yang kemudian mau kita bersama renungkan di Minggu Trinitas ini berdasarkan Matius 28 yang boleh kita baca. Pertama, kita mulai dengan ayat 16 dan 17. Bahwa di sana Yesus mengajak para murid, 11 rasul, untuk pergi ke Galilea pada sebuah bukit. Di sana, di ayat 16 dan 17, kita bisa baca bahwa beberapa menyembah Dia, namun tidak sedikit juga yang ragu-ragu. Berbicara tentang Allah di tengah situasi yang bersama menjadi pergumulan dan pertanyaan yang tidak dapat kita mengerti, beberapa di antara saudara mungkin pun sedang meragu. Namun ada makna yang mendalam bagi kita, bahkan secara khusus di tengah keraguan-raguan itu, entah bagi para murid maupun saudara dan saya, jika hari ini kita pun mau datang dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Bagian ini, Matius 28, memang menjadi akhir atau penutup daripada Injil Matius. Dan salah satu karakter Injil Matius adalah bagaimana sang penulis mencitrakan Yesus sebagai Musa yang baru. Jika sebelumnya Musa membawa hukum dari Tuhan di Gunung Sinai, maka Yesus lebih daripada itu, Dia menjadi hukum yang hidup. Hal ini ingin menegaskan bagi kita bahwa Allah hadir, Ia ada di tengah-tengah keraguan para murid. Ia sungguh-sungguh mengerti dan Ia hadir di tengah keraguan manusia. Sehingga sekali lagi, bukan hanya pengetahuan manusia yang sanggup mengerti dan mencapai Allah, tetapi hikmat dan anugerah Allah yang menjumpai manusia, bahkan di tengah-tengah keraguan-raguan. Bahkan mengapa harus di Galilea? Di sini kembali kita boleh mengerti pemahaman tentang Allah Tritunggal, Ia yang hadir bukan hanya untuk dimengerti, tapi untuk dialami oleh para murid. Allah Tritunggal mau menyatakan bahwa pengenalan akan Dia tidaklah menyulitkan. Bukan di padang gurun atau di puncak gunung yang jauh dan terpisah dengan kehidupan manusia, dengan kehidupan sehari-hari, bahkan bukan juga terpusat di Yerusalem dan bangunan bait Allah yang suci, tetapi justru di dalam kehidupan Galilea yang sederhana. Dan ini menjadi amat menarik, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bukan hanya menjadi sebuah peringatan, apalagi perayaan semata. Toh apa yang mau kita rayakan ketika
semua ibadah kita menjadi begitu sederhana di rumah masing-masing. Namun kembali disinilah, ketika Minggu Trinitas hadir dan jatuh tepat di minggu yang pertama di bulan Juni tahun 2020, seakan Tuhan ingin menyegarkan kita. Bukan hanya peristiwa Pentakosta minggu yang lalu, tetapi untuk memasuki era yang sekarang sudah sering didengungkan tentang new normal. Bahwa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus hadir di tengah-tengah situasi baru yang harus kita jalani. Disitulah Galilea kita bersama. Disitulah Tuhan mengutus kita. Disitulah Tuhan hadir, bahkan menjawab keraguan-raguan kita. Saudara yang terkasih, menjadi lebih menarik ketika kemudian keraguan-raguan itu Tuhan jawab dengan kuasa. Kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Dan setelah itu kita juga sering kali mendengar dan membaca, kita kenal bagian ini, karena itu pergilah, jadikan segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun yang menarik di dalam penghayatan kita untuk semakin mengerti Allah Tritunggal itu, di dalam kuasanya, Matius 28 ayat 18-20 yang sering kita kenal dengan sebutan amanat agung. Mari kita baca di dalam kaitan amanat agung ini dengan amanat mula-mula di dalam Kejadian 1. Ketika Tuhan sendiri berkata, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Bahwa di sana kita akan merasakan dan mengalami kuasa Allah yang tetap nyata dari dulu, bahkan sebelum dan saat dunia tercipta, hingga karya Yesus yang tergenapi dan sempurna. Di dalam perikop dan bacaan kita hari ini, ada kesamaan dan kesejajaran pesan, sekalipun tentu tanpa menghilangkan makna yang khusus dari setiap perikop. Kesamaan itu kalau kita mau lihat, bahkan semakin diteguhkan bahwa sejak mulanya Allah memberi pesan kepada seorang manusia. Tapi kini Kristus melanjutkan pesan itu bukan lagi kepada satu orang manusia, namun kepada 11 orang rasul-rasul yang pertama, dan bukan lagi hanya kepada dunia yang dahulu baik adanya, tetapi kini pesan itu disampaikan bagi dunia yang butuh penyelamatan. Pesan itu juga disampaikan bagi kita bahwa kuasa Allah tetap nyata dari dahulu, sekarang, dan selamanya. Sehingga kita melihat konsistensi karya Allah yang tetap terjadi, tak berkesudahan. Bahwa kita percaya Allah yang menciptakan dunia ini dengan baik adanya, dan Allah yang menyelamatkan di dalam Kristus, di dalam kuasa kasih-Nya yang sempurna, dan Roh yang akan terus menyertai sampai kepada akhir zaman. Semua itu menjadi pesan yang utuh di dalam karya keselamatan yang benar. Sehingga saudara dan saya, kita dipanggil untuk menghidupi, bukan lagi hanya mengalami Allah, tetapi menghidupi Dia dan menyatakan kebenarannya di dalam kehidupan kita. Dan kemudian bagian yang ketiga, secara khusus ingin berbicara tentang realita kehidupan kita. Pendeta Yoas Adi Prasetya pernah mengatakan, Minggu Trinitas adalah momen yang sangat baik untuk menegaskan kembali dasar kekristenan pada Allah Tritunggal, pada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahwa doktrin Trinitas sesungguhnya adalah grammar of faith. Apa maksud dari grammar of faith ini, Bapak, Ibu, dan Saudara? Bahwa pengenalan akan Allah Trinitas adalah kosakata kehidupan. Kita dapat memandang dan kita dapat mengerti dengan lebih jernih lagi segala pengalaman kehidupan kita. Bahkan mungkin pengalaman buruk, pengalaman yang tidak menyenangkan, salah satunya ketika kita harus berbicara tentang persekutuan kita, tentang gereja kita, di
di mana masa-masa pandemi ini memaksa kita untuk keluar dari zona nyaman kita masing-masing. Dari aula dan gedung pertemuan, gedung ibadah yang besar, menjadi gereja yang hanya sebesar ruang tamu. Dari pengunjung ibadah yang mencapai angka ratusan bahkan ribuan orang, seketika menjadi hanya 2 hingga 6 orang di dalam setiap keluarga, atau bahkan mimbar yang hanya dapat disaksikan di layar televisi maupun di layar handphone masing-masing. Bahkan juga tentunya gereja yang sedang bergumul dan berjuang bagaimana menghadapi dan mewujudkan pelayanan pada masa yang akan datang dan tetap membawa panggilan Kristus untuk menyatakan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, gereja menjadi bangunan iman yang bersaksi bagi dunia. Maka saudara, bersama dengan Allah persekutuan, kita mau terus diajak merenungkan kembali, bahkan terus membangun hakikat persekutuan kita, mulai dari rumah masing-masing, bahkan tentunya juga di dalam persekutuan dengan saudara satu dengan yang lain. Dan percayalah bahwa bersama dengan Allah Trinitas, Allah persekutuan, Ia akan terus kita alami. Dan pengalaman kita bersama dengan Allah akan terus memampukan kita untuk menyatakan kasih-Nya bagi dunia. Nah, sebagai penutup, marilah saya mengajak kita semua untuk terus belajar mengenal Dia. Sehingga apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, biarlah juga kita ucapkan bagi diri kita. Ajarlah kami melakukan segala sesuatu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Biarlah hal ini menjadi pesan yang kuat, pesan yang terus menyertai, dan pesan yang terus mengajarkan kepada kita, supaya bagaimana kita mengalami Allah dan kita membawa pengalaman yang hidup bagi sesama. Sebab kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Amin. Saudara, pada peringatan dan pemaknaan Minggu Trinitas ini, marilah di dalam anugerah dan persekutuan kasih Allah yang akrab, kita lakukan pengakuan akan Allah Trinitas dalam pujian, Allah Bapa, kami puji Engkau.
Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita berdoa pada pagi hari ini untuk suasana yang hari ini bisa lebih baik daripada yang kemarin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap kehadiran Bapa pada pagi yang cerah ini. Dalam suasana yang tidak menentu karena penyebaran akan virus corona yang melanda dunia ini. Bapa di dalam surga, kami mohon kiranya Engkau meredakan COVID-19 yang melanda bangsa dan negara kami Indonesia, umumnya dunia, Bapak, dan khususnya adalah penduduk Jember. Kiranya Engkau yang Maha Kasih, dan kami berdoa untuk masyarakat Jawa Timur ini yang tidak taat kepadamu, Bapak. Semuanya ini kami kembalikan kepadamu. Bapak di dalam surga, kiranya Engkau kembalikan seperti sedia kala, jauh dari mara bahaya, sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa kembali. Bapak, kami sudah juga bersyukur bahwa semua tenaga medis dan relawan telah ikut dalam menanggulangi virus corona ini ya Bapak, sehingga banyak korban. Kiranya Bapak menumpangkan tangan kasih-Mu kepada mereka. Kasih tidak akan membiarkan hamba-hambanya akan menderita. Bapak, kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang telah Engkau sembuhkan. Kiranya semua ini menjadi pelajaran bagi kami semua. Semuanya ini hanya kami mohonkan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, penebus kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Engkau kabulkanlah permohonan kami ya Bapa. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih beri datang untuk menghadap hadirat Tuhan, untuk berdoa bagi hamba-Mu, Pendeta Michael dan juga Pendeta Maria. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Kami juga berdoa bagi para panitia dan komisi-komisi, kiranya mereka juga terberkati dan memberikan hikmat untuk mengembangkan pelayanan bagi umat-Mu di gereja ini. Kami juga berdoa bagi setiap program pelayanan online yang bisa dilakukan untuk melayani kami jemaat-Mu yang saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing. Yang sakit, di mana kami tidak dapat menyebutkan satu persatu, bagi mereka yang boleh kami ingat adalah Bapak Hadi sendiri. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan, memberikan kekuatan iman akan penyertaan Tuhan dalam menjalani hari-harinya. Begitu juga dengan Pak Gusairi dan Ibu Syambaton. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kita semua. Ya, Tuhan karuniai pertumbuhan iman, kesehatan, dan juga hikmat hingga kami sampai saat ini boleh menjalankan segala tugas kami di tengah kondisi pandemi ini. Kami juga bersyukur untuk anak-anak kami yang dapat belajar dan menerima pengajaran secara online di rumah mereka masing-masing. Kami bersyukur untuk gereja-gereja yang diberikan karunia serta kreativitas dalam melayani secara online dengan tenaga dan serta sarana yang ada. Bersyukur untuk pertolongan Tuhan kepada segenap jemaat-Mu diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga menghadapi tugas harian mereka di tengah-tengah kesulitan kerja mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini di mana kami boleh menaikkan doa syafaat kami. Haleluya. Amin. Mengucap syukur untuk kesempatan di minggu yang pertama ini dan bertepatan dengan Minggu Trinitas, kami boleh memaknai kehidupan bergereja dan berjemaat
namun juga kehidupan setiap pribadi dan umat-Mu sekalian. Kami percaya, ya Bapa, Engkau adalah Allah yang terus mempersekutukan kami. Engkau Allah yang juga hadir di dalam setiap denyut jantung dan nadi kami. Engkau juga Allah yang hidup dan senantiasa menyertai di dalam langkah dan perjuangan kehidupan kami. Maka segala seru doa yang boleh disampaikan oleh umat-Mu di rumah mereka masing-masing, di dalam keluarga dan juga dalam setiap pergumulan, kami semua boleh memasrahkan dan mempercayakan di dalam pengasihan Tuhan Allah Tritunggal, di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita akan masuk di dalam persembahan. Dengan syukur dan sukacita, umat dapat memberikan persembahan dengan cara: 1. Melalui nomor rekening BCA 0248080810 atas nama GKI Jember. Umat yang sudah memberikan persembahan dapat memberitahukan kepada majelis jemaat atau kantor gereja dengan memberikan keterangan pada bukti transfer. 2. Menggunakan barcode QRIS yang dapat di-scan menggunakan aplikasi digital seperti BCA Mobile, GoPay, OVO, Link Aja, dan Dana. 3. Umat dapat mengumpulkan persembahan pada setiap kebaktian di dalam amplop yang selanjutnya disimpan di rumah masing-masing atau melalui kantor gereja. Amplop dapat juga dipersembahkan pada waktu kita bisa beribadah di gedung gereja. Sebagai nas pembimbing untuk persembahan, saya bacakan dari 2 Korintus 9 ayat ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila Dia dan rela suci
bila dia hatiku tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang bergeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan, juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapa kami di alam surga, saat ini kami bersyukur boleh memberikan persembahan kepadamu. Biarlah apa yang Kau sudah berikan sebagai berkat pada kami, sebagian kecil hanya yang dapat kami persembahkan pada saat ini. Kami mohon kiranya Engkau berkati persembahan kami pada saat ini. Kiranya majelis jemaat yang mengelola persembahan ini bisa berguna untuk kelancaran pelayanan di gereja kami. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, bersukacitalah dan usahakanlah dirimu supaya sempurna. Sehati sepikirlah dan hidup di dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih karunia dan damai sejahtera akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Sebab Allah persekutuan, Allah Trinitas itu akan terus mengisi relung hati dan kehidupan kita dengan hidung yang merdu. Hidup yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kaca dunia. Yesus, nama Yesus, indah gambarmu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Bila duri untuk kemelut pencobaan yang berat, hatiku tak takut dan jujur, karena Tuhan ku dekat. Yesus, nama Yesus, indah gambarmu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya yang penuh kasih karunia. Bahkan Ia memberi kita damai sejahtera.
Maka segala kasih dan damai sejahtera di dalam Allah Persekutuan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam cinta kasih yang tidak berkesudahan, akan senantiasa mengisi dan melengkapi relung kehidupan kita, akan terus memberkati dan menyertai kehidupan keluarga kita, dan juga akan memperlengkapi pekerjaan dan segala kehidupan membawa perutusan dalam langkah kehidupan kita, hari ini, esok, dan sampai kepada akhir zaman. Amin.